Oke, baik sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayu Madegita Valvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah pemrograman jaringan 2, yaitu pada quiz assignment yang dimana kita diminta untuk membuat video hands-on yang merekam dan juga menjelaskan langkah demi langkah dalam menyusun topologi. Oke, jadi tugasnya di sini pada praktik kali ini kita itu akan praktik menggunakan Pinet yang dimana kita akan menyusun topologi seperti ini nantinya. Lalu di sini ada perintahnya yaitu menyusun topologi dan memastikan NIC untuk dapat mengakses jaringan internet dan semua network devices dapat diping dari NIC. Lalu kita akan melakukan instalasi syslog, lalu membuat script Python menggunakan library Paramiko, dan membuat script Python tanpa Paramiko. Oke, langsung saja di sini kita ke Pinetnya. Di sini kita masuk ke Chrome, lalu oke. Jadi di sini saya mendapat bagian pada server 3, yaitu dengan alamat IP 103.151.63.74. Jadi di sini kita bisa langsung masukin saja IP-nya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini kita akan coba menambahkan lab-nya, yaitu add new lab di sini. Di sini saya akan memberi nama lab quiz. Oke, di sini kita add. Nah, tampilannya seperti ini. Sebelum kita memulai untuk membuat topologinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai Pinet. Jadi, Pinet itu apa sih? Di sini kan kita praktiknya menggunakan Pinet. Jadi, Pinet itu apa? Nah, Pinet itu merupakan emulator jaringan yang digunakan untuk membuat topologi secara virtual. Jadi, kita itu bisa sambil belajar untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat tanpa harus ada hardware fisiknya. Jadi kita bisa coba konfigurasi melalui topologi yang kita buat melalui Pinet ini gitu. Nah, di sini kita membutuhkan device, ada router, switch, docker, dan juga net atau internet ya. Langsung saja di sini kita bisa menambahkan device-nya. Yang pertama kita klik add an object di sini, lalu kita pilih yang nodes. Di sini kita menggunakan routernya yaitu yang Cisco IOL L3. Di sini kita langsung save saja. Selanjutnya kita akan menambahkan switch. Di sini switch-nya kita menggunakan yang L2. Lalu untuk image-nya kita menggunakan yang 2019 dan kita save. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan Docker. Di sini kita menggunakan Docker IO. Untuk Docker IO, image-nya di sini kita pilih yang Ubuntu dan nama Docker di sini kita ganti dengan NIC sesuai dengan yang ada di penugasan. Oke, selanjutnya untuk Ethernet di sini kita ubah jadi Ethernet 3, lalu kita save. Selanjutnya yang terakhir kita akan menambahkan jaringannya atau internetnya. Di sini kita pilih network, lalu type-nya kita pilih di sini NAT.
dan kita save. Nah, seperti ini topologinya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan menghubungkan topologi ini dari NAT ini ke NIC, switch, dan juga router. Oke, kita hubungkan saja. Ini kita save. Yang di sini juga kita hubungkan, lalu kita save. Lalu ini juga kita hubungkan, kita save. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu, selanjutnya kita baca soal lagi. Menyusun topologi dan memastikan NIC dapat mengakses jaringan. Oke, topologinya sudah berhasil kita susun. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi device-device di sini. Yang pertama, kita akan konfigurasi router dulu, lalu kita akan konfigurasi switch dan juga konfigurasi NIC nantinya. Kita hidupkan terlebih dahulu perangkatnya. Sebelum kita mulai untuk mengkonfigurasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang router, switch, dan juga Docker. Nah, jadi di sini router itu digunakan sebagai penghubung antara dua jaringan yang berbeda. Ini biasanya beda subnet dan juga beda network. Nah, kalau switch ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, sedangkan Docker di sini sebagai Linux container untuk mengkonfigurasi dan juga mengakses perangkat pada jaringan. Dan di sini terdapat net yang dimana ini sebagai penghubung utama ke jaringan luar atau internet. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung konfigurasi saja. Kita konfigurasi router terlebih dahulu. Di sini kita akan mengaktifkan interface dan juga akan mengkonfigurasi IP pada router. Jadi kita masuk dulu ke mode enable, udah. Kita ke configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Kenapa interface Ethernet 0/0? Karena ini routernya ada di Ethernet 0/0. Oke, selanjutnya kita langsung saja konfigurasiin IP address-nya. Di sini IP address-nya saya menggunakan IP 192.168.1.10. Jangan 10 deh. Berapa ya? 11. Sama subnet masknya, di sini saya menggunakan prefix /24. Jadi subnet masknya 255.255.255.0. Oke, selanjutnya kita aktifkan no shutdown, lalu kita end. Nah, selanjutnya kita akan mengonfigurasi untuk mengatur identitas router dan juga akses untuk SSH. Jadi di sini kita akan beri nama untuk routernya, yaitu configure terminal dulu, lalu masuk ke hostname-nya R1, lalu di sini kita akan beri IP domain name-nya. IP domain name di sini saya menggunakan lab.com. Oke, selanjutnya kita akan beri username-nya. Username-nya di sini Sayu dan password-nya CD secret ya, TRI123. Jadi password-nya ini nanti akan terenkripsi. Username-nya Sayu, oke. Sudah. Oke, ini typo. Username, oke. Selanjutnya kita akan generate RSA key-nya. Jadi sini kita gunakan perintah crypto generate crypto key generate RSA
modulus 1024. Nah, jadi generator RSA-Key 1024 ini itu buat enkripsi SSH. Nah, tanpa adanya ini, SSH itu nggak bakal jalan karena butuh key untuk komunikasi supaya aman. Karena SSH itu kan dia terenkripsi ya, jadi kita butuh menggunakan ini. Selanjutnya kita akan aktifkan SSH-nya. Sini kita menggunakan perintah IP SSH version 2 dan kita menggunakan SSH yang version 2. Selanjutnya kita masuk ke line FTY04. Kita akan konfigurasiin di sini. Selanjutnya kita masuk ke login lokal. Nah, login lokal ini supaya login SSH kita pakai akun lokal yang sudah kita buat tadi, ini username ini. Oke. Jadi kita harus login lokal. Selanjutnya kita akan transport input SSH. Nah, ini gunanya untuk ngebatasin akses login supaya hanya bisa lewat SSH, bukan lewat telnet. Karena lebih aman lewat SSH. Seperti yang saya katakan tadi, SSH itu kan terenkripsi ya. Kalau telnet itu bentuknya adalah plain text, yaitu tidak terenkripsi. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita gunakan perintah exec timeout 15.0. Ini itu supaya session SSH otomatis logout kalau misalkan ada aktivitas selama 15 menit 0 detik. Jadi dia akan otomatis logout. Selanjutnya kita beri password lagi, enable password di sini TRI 123. Samain saja untuk passwordnya sama yang tadi. Selanjutnya kita end dan kita simpan konfigurasinya dengan write memory. Oke. Kita bisa cek apakah konfigurasi kita ini sudah tersimpan dengan perintah show IP interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat untuk interface Ethernet 0/0 IP-nya sudah ada 192.168.1.11. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch. Di sini sama saja seperti di router tadi, nggak beda jauh. Yang pertama kita masuk ke enable udah ya. Lalu kita ke configure terminal. Selanjutnya kita akan memberi nama pada switch-nya. Di sini gunakan perintah hostname S1. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1 untuk mengkonfigurasikan routernya, IP address-nya. Kenapa di VLAN 1? Karena switch layer 2 itu kan nggak punya IP port fisiknya. Jadi kita butuh interface VLAN untuk manajemen kayak akses SSH, sama kayak untuk ngeping gitu. Jadi di sini langsung saja kita konfigurasiin IP address-nya. 192.168.1.12. Saya menggunakan IP-nya 112 ya. Lalu untuk subnet masknya sama saja menggunakan prefix /24. Selanjutnya di sini kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Lalu kita akan setting IP default gateway-nya. Sini IP default. Ini exit dulu. IP default gateway-nya 192.168.1.1 aja. Oke, selanjutnya kita akan beri IP domain name-nya. IP domain name-nya sama seperti tadi, lab.com. Selanjutnya yaitu kita akan bikin RSA-key untuk SSH-nya. Sini crypto key generate RSA
modulus 1024. Oke. Selanjutnya kita akan beri username. Username-nya sama aja seperti tadi di router, sayu, dan juga secret-nya TRI123. Secret TRI123. Oke. Jika sudah, kita masuk ke line FTY04, kita konfigurasiin di sini. Kita masuk ke login lokal. Lalu kita transport input SSH. Ini untuk ngebatasin koneksi supaya cuma masuk lewat SSH ya. Selanjutnya kita beri passwordnya, enable password. Sama saja seperti tadi TRI123. Oke. Selanjutnya kita akan aktifkan SSH-nya, IP SSH version 2. Lalu kita exit. Jangan lupa kita simpan konfigurasinya dengan write memory. Oke. Di sini bisa kita lihat juga untuk konfigurasinya apakah sudah ada interface brief. Nah, ini bisa kita lihat untuk interface VLAN 1, IP-nya 192.168.112. Selanjutnya, kita akan konfigurasi pada Docker. Di sini kita masuk ke ini. Nah, untuk Docker di sini kita akan pilih DHCP dan juga statiknya. Nah, apa sih perbedaan IP DHCP dan juga IP statik? Jadi DHCP itu kan Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana IP DHCP itu tuh IP yang otomatis dikasih dari internet ini ke perangkat kita. Jadi di sini kita harus tentuin, di sini kan Ethernet 1 ya. Jadi untuk DHCP-nya di sini kita centang yang Ethernet 1, dan untuk statiknya ini adalah Ethernet 2. Jadi di sini kita akan beri IP statiknya pada Ethernet 2. Di sini saya akan beri IP statiknya 192.168.1.5 dan /24. Selanjutnya sudah, ini kita save. Oke, kita matiin dulu. Kita hidupin lagi. Nah, selanjutnya di sini jika menyusun topologi sudah, kita akan memastikan bahwa NIC dapat mengakses jaringan internet, dan kita akan coba ngeping semua device ini dari NIC. Oke. Di sini kita masuk ke Docker-nya. Oke. Aduh, kakinya semutan. Nah, di sini kita akan coba ping dulu apakah NIC ini sudah terkoneksi ke internet. Ping google.com. Oke, ini TTL yang artinya sudah terkonek ya. Selanjutnya kita akan coba ping router dan juga switch. Sini kita ping router dulu 192.168.1.11. Oke, ini juga TTL. Selanjutnya kita coba ping switch. Oke, ini juga TTL. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba tes koneksi SSH-nya. Karena tadi kan kita sudah konfigurasi SSH, kita akan coba akses SSH masuk ke router dan juga switch melalui SSH dari NIC. Jadi sini perintahnya SSH sayu, tadi username-nya kan sayu @IP 192.168.1 untuk IP router 11 ya. Oke, ini kita yes.
kita masukin passwordnya TRI123. Oke, ini bisa enable. Masukin passwordnya lagi TRI123. Oke, bisa. Lalu kita exit. Kita coba masuk ke switch. Sini tadi IP-nya 12 ya. Ini yes. Lalu passwordnya sama saja TRI123. Ini kita enable juga TRI123. Oke, ini sudah berhasil ya untuk penugasan yang pertama. Ini sudah berhasil. Selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Oke, di sini kita akan melakukan instalasi syslog. Jadi, kita akan melakukan instalasi syslog di Docker. Kita masuk ke Docker, di sini exit dulu. Nah, di sini yang pertama kita akan coba instalasi, yaitu di sini kita menggunakan perintah apt min-get update terlebih dahulu. Ini untuk mengupdate daftar paket kita biar tahu bahwa versi terbaru dari softwarenya, seperti itu. Kita enter. Nah, ini kita tunggu dulu. Kita tunggu. Nah, sudah. Setelah itu baru kita coba install syslognya. apt min-get install, perintahnya ya, min-y syslog min-ng. Nah, apt min-get install. Oke, ini kita enter aja. Jadi ini tuh untuk nge-install aplikasi syslog min-g-nya. Jadi tanpa konfirmasi. Nah, di sini kan tadi kita ada min-y ya. Jadi min-y di situ itu tuh artinya kita menyetujui kayak yes semua gitu loh. Jadi kayak tanpa ada konfirmasi lagi ke kita udah menyetujui itu semua gitu. Nah, syslog ng ini nantinya akan mengatur dan juga menyimpan log dari router dan juga switch, seperti itu. Ini lagi proses install, kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu. Oke, ini masih dalam proses. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, sudah. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat directory log-nya. Nah, kita akan membuat directory log yang dimana folder ini tuh nanti sebagai tempat untuk nyimpen log dari perangkat jaringan. Jadi sini kita menggunakan perintah mkdir min-p /var/log/remote. Oke, ini kita enter. Sudah, selanjutnya kita akan menambahkan kode di nano /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf. Kita masuk dulu ke nano. Di sini /etc/syslog min-ng/syslog min-ng.conf. Oke, kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kita ke bagian paling bawah. Nah, bagian paling bawah ini, selanjutnya kita coba ke Sublime. Sini saya sudah menyiapkan kodenya yang akan kita tambahkan. Ini bisa langsung kita copy aja.
Nah, di sini seperti ini. Oke. Jadi kode ini itu tuh untuk ngatur cara kerja dari syslog min-g-nya supaya dia bisa nerima log dari perangkat lain kayak misalkan dari router, dari switch gitu. Nah, terus nanti dia itu bakal nyimpen lognya ke file tertentu di server kita. Nah, di sini saya menggunakan /var/log/remote/ all.log. Jadi nanti filenya itu bakal kesimpan di sini. Nah, ini kalau udah kita ctrl-o aja, kita enter lalu ctrl-x. Nah, selanjutnya untuk ngejalanin syslognya, di sini kita menggunakan perintah syslog min-ng min-f, f besar, min-f kecil, lalu kita masukin /etc/syslog min-ng /syslog min-ng .conf min-p /var/run/syslog min-ng .pid dan. Nah, jadi di sini syslog ini nama perangkatnya ya, nama filenya. Lalu min-f besar ini itu tuh singkatan dari foreground, yang dimana artinya syslog min-g itu dijalankan di foreground atau ditampilkan di terminal, bukan langsung jadi background service-nya. Tapi di sini kan saya menggunakan tanda dan di akhir, jadi dia tetap jalan di background. Nah, jadi terminal saya tuh nggak bakalan terkunci gitu. Nah, untuk min-f kecil ini, min-f kecil etc syslog min-g syslog min-g.conf ini, itu tuh untuk nunjuk file konfigurasi utama dari syslog min-ng-nya. Nah, sedangkan min-p/var/run ini itu sesuai dengan file yang tadi kesimpan di log yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Oke, ini kalau sudah kita enter aja. Nah, maka outputnya, maka dia akan mengeluarkan output seperti ini. 1714, yang dimana itu 1 itu artinya job number dari selnya. Maksudnya itu tuh kayak syslog min-g-nya itu adalah pekerjaan yang pertama yang dijalankan di background. Sedangkan 714 itu tuh kayak proses ID-nya dari syslog min-ng. Jadi proses syslog min-ng itu sekarang punya ID 714 di sistem saya gitu. Selanjutnya, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi. Ini kita lihat pada soal lagi. Instalasi sudah, lalu konfigurasi switch maupun router ya. Di sini kita akan konfigurasi pada perangkat Cisco iOS di router dan juga di switch. Nah, fungsinya itu untuk ngatur router dan juga switch supaya bisa ngirim log ke server syslog-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke router terlebih dahulu. Sini kita yang pertama masuk ke enable, lalu configure terminal. Setelah itu kita gunakan service timestamp log datetime msec. Nah, ini itu untuk ngatur supaya sistem log ada cap waktunya. Jadi kayak misalkan ada tanggalnya, ada jamnya gitu. Jadi itu diatur di bagian service timestamp log datetime msec gitu. Selanjutnya di sini kita gunakan perintah login origin
min ID hostname. Selanjutnya itu adalah login host 192.168. Ini kita gunakan IP statik yang kita buat pada Docker tadi, yaitu 192.168.1.5. Lalu transport UDP portnya 514. Nah, di sini itu supaya router itu dikasih tahu untuk ngirim semua log ke server dengan IP 192.168.1.5. Nah, transport UDP di sini itu tuh menggunakan protokol UDP. Jadi itu untuk standar buat syslognya. Sedangkan port 514 ini tuh sebagai port default yang dipakai syslog min G untuk nerima lognya. Kita enter. Selanjutnya kita login trap informational. Nah, ini artinya router itu bakal ngirim log info umum, jadi tuh nggak cuman nampilin errornya aja. Nah, ini juga tuh bisa nampilin perubahan konfigurasi dan juga status interface-nya, seperti itu. Selanjutnya ini kita end, dan kita simpan konfigurasinya dengan write memory. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasi juga pada switch. Sama seperti tadi, di sini kita masuk ke enable sudah, lalu kita masuk ke configure terminal. Setelah itu kita service timestamp log datetime msec. Nah, ini untuk ngatur biar ada waktunya. Lalu kita login origin min ID hostname. Setelah itu kita login hostnya sama seperti tadi, gunakan IP statiknya 192.168.1.5. Transport UDP portnya 514. Oke, kita enter. Setelah itu di sini kita masuk ke login trap informational. Untuk penjelasannya sama saja seperti tadi di router ya. Ini selanjutnya kita simpan konfigurasinya dengan write memory. Oke. Sudah. Selanjutnya untuk cek apakah log itu sudah terkirim dan terekam pada file yang ada di NIC, di sini kita bisa masuk ke NIC, lalu kita gunakan perintah tile untuk melihatnya. Di sini tile min f /var file yang tadi /log /remote /_ all.log. Oke, kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari tilenya seperti ini ya. Ini ada router, ada switch juga, ada R1, S1. Di sini bisa kita lihat bahwa ada timestamp-nya, yaitu ada tanggal 6 bulan Oktober. Ini ada waktunya, ada IP-nya. Lalu di sini bagian persen sys, ini nih termasuk facility. Lalu angka 6, angka 5 di sini itu termasuk severity. Lalu di sini ada login host, ini termasuk mnemonic, dan yang ini termasuk pesannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini CTRL-C. Untuk soal kita lihat lagi
Oke, untuk melakukan instalasi syslog dan juga konfigurasi pada switch maupun router ini sudah. Yang ketiga, di sini kita akan membuat script Python menggunakan library Paramiko. Yang pertama, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua interface pada router maupun switch, kecuali interface yang terhubung ke NIC. Lalu, jika suatu interface tidak aktif, maka script akan mengaktifkan interface tersebut. Sebaliknya, jika suatu interface aktif, maka script akan menonaktifkan interface tersebut. Oke, di sini kita akan membuat scriptnya. Jadi, tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Paramiko itu. Nah, jadi Paramiko itu adalah protokol SSH versi kedua di Python yang bersifat low level, yang dimana misalnya kita butuh kontrol dengan perintah detail, modifikasi fitur, hingga membuat server. Nah, fungsinya sendiri itu secara otomatis bisa login ke perangkat via SSH, kirim perintah, serta transfer file. Nah, langsung saja di sini sebelum membuat script, kita coba untuk install Paramiko-nya dulu. Di sini kita menggunakan perintah pip3 install Paramiko. Kita lihat, oke, ini sudah already. Selanjutnya kita lihat versi Python kita. Di sini kita menggunakan perintah Python 3 min version untuk melihat versi Python-nya. Nah, di sini versinya Python 3.8.2. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membuat script Python-nya di Nano. Kita masukkan Nano. Di sini nama filenya saya buat sesuai dengan yang saya coba kemarin ya. Toggle underscore multiple underscore devices underscore stable .py. Oke, nah ini kita sudah masuk ke nanonya. Selanjutnya kita bisa ke Sublime. Di sini sebelumnya saya sudah membuat script Python-nya, yang dimana di sini kita akan mengkonfigurasi device. Di sini terdapat nama device-nya. Di sini kita menggunakan router dan juga switch, lalu kita masukin IP-nya, username, password, dan juga interface-nya. Lalu untuk fungsinya, yang pertama di sini untuk nyimpen catatan atau log ke file toggle underscore log.txt. Lalu fungsi yang kedua ini adalah koneksi SSH ke device menggunakan Paramiko. Serta ini untuk fungsi yang ketiga, devzen underscore cmd, ini akan mengirim komen ke device dan juga akan mengambil outputnya. Nah, ini merupakan fungsi utama dari toggle interface-nya. Yang pertama, itu adalah fungsi utama untuk mengaktifkan dan juga menonaktifkan semua interface-nya, kecuali di NIC. Nah, di sini saya menggunakan try. Yang pertama yaitu koneksi ke perangkat via SSH, lalu masuk ke mode enable, lalu akan mengambil daftar interface beserta statusnya. Di sini show IP interface brief, dan passing output supaya bisa tahu mana yang aktif dan juga mana yang non-aktif. Selanjutnya di sini akan melakukan toggle interface satu persatu. Nah, di sini kita akan skip interface yang terhubung ke NIC biar nggak matiin koneksi di utamanya. Tadi kan pada soal ada tuh mana ya tadi? Nih, mengaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NIC. Itu terdapat pada kode ini. Selanjutnya, kalau interface-nya aktif, maka dia akan dimatikan, dan jika interface-nya mati, maka dia akan diaktifkan. Ini ada di kode ini. Selanjutnya kita akan simpan konfigurasi ke NVRAM, lalu tutup koneksinya,
Dan di sini ada accept exception yang digunakan untuk menangani error. Kalau misalkan gagal, maka errornya akan dicatat di sini. Selanjutnya ini adalah main program yang dimana program itu dijalanin di sini. Oke, ini bisa langsung kita copy aja. Kita masukin ke bagian ini. Nah, seperti ini. Untuk router switch ini sudah sesuai ya. Jadi nggak ada yang perlu dibenerin lagi. Langsung saja kita save. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk menjalankannya, di sini saya menggunakan perintah Python 3 tanggal multiple devices table.py. Kita enter. Nah, kita tunggu dulu. Waduh, ini gagal. Oh, gagal semua. Di sini kita coba matiin dulu semuanya. Karena tadi gagal ya. Kita coba matiin dulu. Oke, ini kita hidupkan lagi. Lalu kita coba untuk jalanin Python 3 yang tadi itu. Python 3 tanggal. Oke, kita bisa buka langsung ini. Kita ls dulu untuk lihat. Oke, sini kita gunakan. Coba kita ping dulu ya. Unreachable. Kalau untuk ini, nah ini switchnya bisa nih. Kita coba ping lagi. Nah, ini sudah TTL. Kita coba switchnya juga. Oke, ini sudah TTL juga. Kita ls lagi tadi untuk melihat perintahnya yaitu Python 3. Tanggal multiple. Oke, kita tunggu. Kita coba lagi. Gagal mengakses router. Loh. Kok IP-nya? Oh, aduh maaf, salah. Tadi waktu di nano itu ternyata masih menggunakan IP saya waktu saya nyoba sebelum saya mempraktikkan ini, saya sudah mencobanya. Dan saya menggunakan IP-nya 110. Coba ini kita benerin dulu. Nah, untuk IP-nya di sini tadi router itu kan saya menggunakan IP-nya 111 dan untuk switch di sini saya menggunakan 112. Nah, ini baru di save. Oke. Selanjutnya baru kita jalanin. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Oke, ini masih coba menonaktifkan ya. Menonaktifkan interface yang
aktif. Dan nah, ini nonaktifkan. Kalau misalkan ada interface yang nonaktif, maka dia akan mengaktifkan. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar ya. Sehabis ini kita akan membuat script Python tanpa paramiko. Nah, di sini saya sambil menjelaskan sedikit. Jadi outputnya kan seperti ini. Nah, paling atas itu adalah router. Tadi kalau misalkan router, itu ada IP-nya. Lalu dia akan menghubungkan ke IP-nya dan menampilkan show IP interface brief-nya. Setelah itu, di sini, ini kan router ya. Mana sih? Nah, ini setelah itu dia akan menonaktifkan interface yang aktif. Sedangkan jika ada interface yang mati, maka dia akan mengaktifkannya. Sama seperti di switch juga seperti itu. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk melihat ringkasannya, kita bisa menggunakan perintah cat log.txt. Lognya kan tersimpan nih, semua device sudah diproses dan lognya tersimpan di toggle log.txt. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini ringkasan dari switch dan juga router. Ini misalkan ini mana ya? Ini switch nih. Interface Ethernet 0/0 disable. Connectionnya, configurationnya save, connectionnya close successful, seperti itu. Oke. Ini sudah. Selanjutnya, untuk yang terakhir itu kita akan membuat script Python tanpa paramiko untuk meringkas log sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya juga sudah mempunyai kodenya. Di sini bisa kita lihat. Kita akan memastikan di sini import array untuk modul pencarian pola teks regex. Jadi di sini kita akan membuat dictionary dengan nilai default otomatis. Lalu kita ambil waktunya menggunakan datetime, import datetime. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa path-nya itu sesuai dengan lokasi file toggle kita yang dihasilkan oleh script sebelumnya. Yaitu tadi seperti yang sudah mana ya? Ini punya saya kan tadi disimpan di toggle log.txt. Jadi di sini kita menggunakan log filenya home toggle_log.txt. Nah, di sini fungsinya yang pertama itu untuk membuka file log dan membaca semua barisnya. Di sini ada accept-nya. Lalu ada variabelnya. Ini ada jumlah event-nya. Lalu menyimpan berapa kali interface itu diaktifkan dan juga menyimpan berapa kali interface itu dimatikan. Lalu ini ada waktu terakhirnya. Lalu ini untuk loop untuk baca setiap baris lognya, ambil waktu dari setiap baris log. Lalu ini kita akan menghitung berapa kali konfigurasi itu disimpan. Dan ini untuk mengecek apakah ada event interface yang aktif ataupun yang mati. Nah, selanjutnya ini ada tampilan ringkasan lognya. Lalu ini ada tampilan daftar interface yang aktif, kalau misalkan ada. Dan ini tampilan daftar interface yang mati. Lalu ini untuk mengeksekusi utama programnya. Oke, ini bisa langsung kita copy aja. Sini kita ke...
Docker lagi. Di sini kita ke nano, nama filenya summary.syslog.py. Nah, di sini bisa langsung kita copy aja. Selanjutnya kita save. Oke. Nah, untuk melihat untuk menjalankannya sama seperti tadi perintahnya. Di sini kita coba ls dulu. Oke, ini Python 3 summary syslog. Nah, maka outputnya dia akan menampilkan seperti ini. Ini ada date time-nya, ada keterangan tanggalnya yaitu 6 Oktober. Dan juga ada jumlah config-nya, ini ada 2, yang artinya jumlah konfigurasi kita itu ada 2. Lalu event up-nya ini 0. Jadinya tidak ada ya, tidak ada yang yang aktif. Lalu ini ada event down yang mati, itu ada 4. Ada interface Ethernet 0/0, ada Ethernet 0/1, ada juga Ethernet 0/2 dan Ethernet 0/3 sebanyak 2 kali. Nah, terakhir tercatat itu tanggal 6 bulan 10 2025, seperti itu. Oke, kita lihat sama seperti ini. Sama seperti yang dicontohkan di penugasan ini. Kita coba. Oke. Sudah ya, ini kita sudah sampai di akhir, yaitu yang tadi membuat script Python tanpa paramiko dan outputnya seperti ini, sudah sama. Sudah saya jelaskan juga. Mungkin untuk ini NIC dapat terkoneksi jaringan internet, itu tadi sudah. Lalu NIC dapat mengakses network device, ping dan juga koneksi SSH juga tadi sudah berhasil. Syslog berfungsi dengan baik, lakukan beberapa perubahan dan juga cek apakah lognya terkirim. Ini juga sudah. Dan kedua Python script berjalan dengan baik tanpa error. Iya, tadi sudah berjalan tanpa error ya. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Ini juga lagi hujan ya, mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.